para. Kembali lagi di L-Talk, Empowering Life Through Communication. Bersama dengan saya Nami Afra dan juga dua panelis hebat kita. Ada Bapak Ronnie Francis, Business Maximizer. Dan juga ada Bapak Doni De Kaiser, Speakerpreneur. Siap. Nah, masih melanjutkan dengan topik kita, kekuranganmu adalah kelebihanku. Kalau tadi kita sudah menangkap sebuah intisari bahwa setiap orang itu memiliki... Baca intisari juga? Itu tahun 80-an loh. Tahu nggak intisari? Tahu majalah kan? Majalah. Iya. Tahu. Majalah yang kecil itu loh. Untung Iya. kayak anak sejarah aja. Asik. Masuk. Masuk. Tapi kenapa itu cuma punya si Sari? Kan bisa aja si Saro, Iya, si kadang Sarah. inti Nami, ya kan, inti Roni, iya. Inti bumi. Iya. Inti bumi ada. Ya, mentang-mentang putri bumi ya. Iya. Harus selalu Iya, dilakukan, iya. ya. Dan setiap orang punya kelemahan dan juga kelebihan. Saya pikir setiap orang punya namanya inti, bukan? Nggak punya. Nggak setiap orang punya namanya. Ini kenapa jadi dilanjut? Iya, iya. Tapi ya, ngomong-ngomong soal kekurangan dan juga kelebihan. Tadi mungkin sudah dibahas juga bagaimana seseorang itu menyikapi kekurangannya ya, secara tidak langsung. Ini kuis ya? Kayaknya saya merasa ada desakan untuk post test ya, sepertinya Iya, ya. nah, kuis untuk Anda Iya. adalah bagaimana bagaimana bila orang lain yang suka menggosipkan mengenai kekurangan seseorang. Kita ikut. Ih, jahat nih. Karena gosip artinya apa? Tahu gosip artinya apa? Karena kalau semakin digosip semakin Gosip sih. artinya- Setajam silet. Jadi apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kalau ada orang yang suka menggosipkan? Oh, Kita iya. ikut lah. Namanya Serius suka- ini jawabnya nggak ikut. Oke. Ya kan, ada jawaban benar, ada jawaban yang suka-suka rasanya benar, Suka. ya kan? Hmm. Nah, kalau misalnya kita bilang ada orang yang suka gosip kayak gimana? Jadi kan balik lagi ya, kalau misalnya kita cerita namanya gosip, kan semakin digosip semakin sip kan? Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang ikutan, gimana cara kita ngegosoknya? Coba kalau dia sendirian aja nggak seru kan? Mesti ada orang yang nambah-nambahin, kasih Nambah-nambahin. bumbu-bumbu, baru itu semakin enak kan? Betul. Semakin rasanya semakin wah gitu Betul. kan? Nah, tetapi kalau kita berbicara soal gosip ini untuk menjatuhkan yang lain, nah ini yang seharusnya kita cermati dan kita sikapi. Wah, udah kesan jurnalis belum? Iya. Sudah ya. Kerasa mbak nananya. Iya. Jadi bagaimana kita harus melakukan di depan orang tersebut ya? Berarti kita harus jangan ikutan ya kan? Karena tujuannya kalau misalnya kita ikut menjatuhkan dengan orang lain, berarti kita juga ikut terlibat di sana juga dong. Apakah kita ingin menjatuhkan dia juga kan? Enggak, ya kan? Balik lagi, tujuan kita Kenapa seseorang dijatuhkan? karena dia sudah ada di atas. Betul. Karena kalau dia di bawah tidak bisa dijatuhkan Iya. lagi. Iya kan? Nah, makanya kenapa orang suka namanya bergosip? Karena dia membicarakan hal yang tidak dimiliki sama dia. Makanya tadi dibilang kan, kita menggosipkan contoh. Misalkan contoh nih, apa yang suka digosipin sama emak-emak misalkan. Atau jangan emak-emak deh, di kantoran ya, digosipkan para Jabatan. sekretaris. Iya. Para sekretaris nih, Oh, iya. berkumpul nih. Karena saya dulu mengajar sekretaris-sekretaris. Paling enak mengajar sekretaris-sekretaris, ya kan? Kenapa tuh? Karena gosipnya banyak. Spill satu gosipnya. Cuma satu gosip biasanya dia menggosipkan tentang Bosnya. atasan bosnya yang masih muda tapi udah naik. Mm-mm. Nah, digosipnya misalnya contoh apa? Gila ya dia ya. Pertama, dia deket sama siapa? Nah, gitu. Kalau yang kedua, digosipin tentang apa? Gila, dia pakai apa bumbu-bumbunya? Mengerti? Iya. Pakai bumbu-bumbu satu yang spesial. Yang ketiga, misalnya dilihat, dia punya siapa aja Ordal. yang dekat sama dia, Iya, ya betul. kan? Ya, dekat sama dia. Terus yang keempat, siapa sih sebenarnya dia aja? Ini orang kayaknya parlente deh. Nah, jadi banyak hal-hal yang dilakukan seperti ini tujuannya untuk apa? Mendapatkan orang tersebut. Sebenarnya tujuan dari para sekretaris ini buat apa sih sebenarnya? Mendapatkan perhatian dari bosnya kan? Kalau dia mendapat perhatian dari bosnya, apa yang terjadi sama dia? KPI-nya nyampe, betul nggak? KPI nyampe berarti bonus, gajinya, kenaikan gaji terjamin sama dia. Makanya ini suka digosipin tujuannya buat apa? Menjatuhkan, wah lu sama yang bos yang satu itu ya, gak enak kan? Dia udah lama kan? Bentar lagi dia udah mau pensiun, mendingan sama bos gua. Udah orangnya pas waktu lagi jalan, wah dari jarak 1000 meter aja udah kecium wanginya. Iya kan? Pas waktu lagi aromanya, aroma apa? Bunga melati. Kuburan dong. Ya kan? Masuk agak serem ya. Iya. Mbak Kunti lah ya, Mbak. Putih loh dia. Dia masuk ke dalam ruangan tuh saya sering dipanggil. Pas waktu dia lagi pergi ke pesta saya sering diajak. Tiba-tiba Nah, tertawa sendiri ya. ya kan? Muncul jadi profesi tambahan. Ani-ani.
Iya kan? Nah, kalau misalnya dia kayak gimana? Habis karirnya, tamat. Kalau misalnya bosnya sudah akhirnya pensiun, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dia menggosipkan seperti ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan sih sama orang yang lebih, misalkan yang tadi yang sudah mau pensiun tadi, misalkan contoh ya. Apakah dia harus bilang iya ya? Nah, kalau iya berarti dia akan playing victim, dia akan menjadi korban. Artinya nanti suatu saat dia akan dibully, ya kan? Tetapi kalau misalnya contoh, misalnya dia ikutan, ya enakan tempat kamu, misalnya gitu kan, enakan tempat kamu, bisa nggak saya ke tempat kamu juga? Jadi bilangin dong sama bosnya, mungkin bisa tambah sekretaris lagi. Artinya dia jadi pemohon-mohon, jadi peminta-minta, jadi tangan dia di bawah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ingat, semua jabatan tidak ada sesuatu hal yang bisa permanen. Karena saat ini bisa jadi sekretaris, besok ketika orang itu tidak suka, dia akan jadi seseorang yang tidak punya apa-apa. Bisa jadi pengangguran lagi. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, mungkin di saat ini memang lebih enak, tetapi mungkin di saat ke depan bisa jadi lebih tidak enak. Saya punya satu cerita di sana tentang satu orang tua, ya, dia punya satu anak laki-laki yang masih remaja. Ya, kalau biasanya zaman dulu di pemerintahan, ya, zaman kerajaan, ketika misalnya dalam kondisi perang, maka anak laki-laki pasti akan direkrut di kerajaan jadi tentara, betul nggak? Wajib militer. Nah, suatu saat ya, jadi kerajaan ini dia akan mengadakan perang dengan kerajaan tetangga, ya. Jadi apa yang dilakukan karena kekurangan prajurit, dia merekrut ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nah, kebetulan di saat itu satu orang ini dia punya nih ya, punya anak muda. Anak muda ini hobinya adalah naik kuda. Ya, karena dia hobi naik kuda, suatu saat dia jatuh dari kuda sehingga kakinya patah. Ya, jadi ketika kakinya patah, apa yang dilakukan sama tetangga-tetangganya? Julid semua, ya kasihan ya, ini masa depannya dia, anak laki-laki, bayangkan ya, sebagai masa depan harapan dari orang tuanya, kakinya patah, udah nggak sempurna lagi. Tapi orang tua ini bagaimana menyikapi dia? Mungkin saat ini terlihat tidak baik, tetapi suatu saat bisa akan jadi suatu keberuntungan. Benarlah sesuatu yang dia bilang. Tiba-tiba tentara kerajaan datang ke tempatnya dia, mengumpulkan siapa? Anak-anak muda untuk menjadi tentara. Nah, semuanya dikumpulin di dalam desa-desa itu kecuali anak muda ini karena kakinya tidak memenuhi syarat. Ya, maka balik orang-orang tadi ke bapak itu, beruntung ya kamu, ya, karena kenapa? Anak kamu tidak masuk jadi tentara karena kakinya patah, ya kan? Tapi dia bilang, bisa jadi keberuntungan saya di hari ini akan menjadi ketidakberuntungan di masa depan. Dan itu benar terjadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, karena dia suka, bukan mengembalakan ya, kalau kuda, memelihara kuda banyak ya, kudanya suatu saat kabur. Sama anak muda nggak bisa mengontrol kan kakinya patah kan, mengontrol, jadi balik lagi tetangga-tetangga di desa bilang, waduh kasihan banget, kuda satu-satunya dan akhirnya kabur. Bagaimana kekayaannya dilihat dari ekor kuda, berapa banyak kuda di sana. Pasti kudanya masih remaja. Iya, berontak ya, kabur ya. Dia balik lagi udah jadi kakek-kakek itu kuda. Nah, akhirnya masih beruntung balik nih. Akhirnya dia bilang seperti itu, ya udah balik setelah berapa hari ya, dia bilang sama si kakek-kakek ini, dia bilang apa? Bukan kakek, bapak-bapak ini, dia bilang apa? Ketidakberuntungan saat ini bisa jadi keberuntungan mungkin di saat masa depan kita, mana ada yang tahu sebagai manusia. Dan benar saja 3 hari kemudian ternyata kuda tersebut balik dan bawa teman-temannya. Dari punya 1 kuda, dia punya 10 kuda. Nah, makanya di sini Nami ya, saya tidak memperpanjang soal itu lagi tentang kuda-kuda. Nama kuda itu siapa aja? Ada si Mali, ya, ada si Suli, ya, macam-macam ya. Suka-suka dia lah ya, mau kasih nama. Lagian ngapain lu kasih nama kudanya? Cara manggil kuda gimana? Cara manggil kuda, prit ya. Coba, pernah lihat nggak orang cara manggil kuda? Nah, saya tidak pernah tahu, karena yang pernah saya lihat adalah kuda-kuda. Nah, kamu harus pikirin itu, agar membangun suasana di ceritamu tadi. Jadi cara manggil kuda. Iya. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya. Saya pikir tukang kuda ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat the moral of the story-nya adalah bagaimana cara kita menyikapi kekurangan orang lain. Mungkin bisa menjadi suatu keberuntungan buat dia, tetapi di saat ini, tetapi bisa menjadi ketidakberuntungan dia di masa depan. Apapun yang terjadi, kita harus menyikapinya secara objektif. Hidup ya, kuda. Kan? Hidup kuda. Hidup si Mali itu tadi, karena nama kudanya si Mali. Jadi pesan moral yang berikutnya adalah
jangan jadi kuda biasa. Jadilah kuda seperti kuda Mali. Nah, itu jadi saya Pak Doni. Bagaimana kuda-kuda ada? Kena saya Sionaga, ya kan? Saya nggak bicara kuda ya. Iya. Tapi ini relate dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang atau setiap kuda? Saya bukan ahli perkudaan ya. Iya. Tapi kalau ditarik ke dalam kehidupan setiap manusia, Karena yang bisa ditarik tuh kuda loh. ini mau gua lanjut nggak nih? Ya, lanjut. Hidup kuda. Gitu nanti ada satu saat Iya. untuk kuda ini. Iya. Saya sampai lupa mau ngomong apa tadi. Jadi begini, dalam sebuah keadaan, kadang kita mengalami kondisi sedang down, ya, sedang jatuh, sedang di bawah, dan kita marah pada keadaan. Setelah itu kita marah pada Tuhan, ya kan? Why gitu kan? Terus Tuhan jawab why not gitu kan? Tapi ternyata sama seperti cerita perkudaan Mali tadi, kita mendapatkan sesuatu di masa lalu itu, ternyata itu akan bermanfaat di masa depan. Ya, contoh orang kemudian mengalami sebuah jatuh bangun, dia pernah bangkrut dalam hidupnya, ya kan? Akhirnya apa? Di masa depan dia jadi seorang pengusaha. Oh, dia lebih belajar, berhati-hati. Oh, saya pikir kalau jatuh bangun akhirnya dia jadi pengantin loh. Oh, bukan. Karena Jatuh kalau bangun aku mengejarmu katanya. Bukan itu, lagunya siapa namanya? Si Christina. Iya. Jatuh bangun kan Christina kan? Nah, coba silakan pemirsa di googling ya. Beda sama. Iya. Nah, terus sampai mana tadi terakhir? Sampai kuda. Iya, sebelum kudanya bangun, ya kan? Jadi kita harus selalu berprasangka baik dalam kehidupan. Karena kadang-kadang, ya kan? Bukan kadang-kadang sih, semua hal yang kita alami dalam kehidupan itu karena ada sebuah maksud dan tujuan. Ya kan? Kenapa kita dikasih masalah? Ya, ternyata seperti lagu itu, what doesn't kill you make you stronger. Ya kan? Jadi kalau kita sampai dapat masalah sampai setengah mati, tenang, baru setengah mati, masih punya setengah hidup, ya kan? Berarti apa? Itu modal. Siapa tahu nanti Nami di masa depan jadi pemimpin yang harus memiliki mental tangguh. Artinya apa? Ketika jadi pemimpin harus memiliki ketangguhan, sudah teruji. Waktu zaman dulu, zaman muda, dapat masalah gitu kan, sampai udah setengah mati gitu kan. Nah, ternyata sudah dididik di masa lalu, akhirnya pengalaman itu yang membuat seseorang punya nilai-nilai, punya karakter, yang itu jadi modal dia dalam menjalani hidup. Jadi tenang aja. Karena kan kita dibekali Tuhan itu, dan semua terjadi itu atas izin Tuhan. Ya kan, nggak mungkin Tuhan nggak tahu atau nggak sengaja gitu kan, nggak mungkin. Dia pasti sudah menempatkan kita di sebuah keadaan karena atas izin Dia dan atas sesuatu yang akan kita alami nanti. Jadi kalau menurut saya, prasangka baik aja. Ya, lu punya itu, gua nggak punya. Itu kelebihanmu, kekuranganku, nggak juga. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana kita memandang kehidupan, memandang diri kita. Contoh, orang habis difoto, yang dia lihat foto siapa dulu? Kalau foto rame-rame, ya foto dirinya kan? Kalau dia jelek, minta diulang kan? Tidak, betul. Nah, kalau yang lain bagus, selama dia jelek, dia tetap minta ulang kan? Nah, artinya apa? Setiap orang kan punya pose beda-beda, setiap orang bisa memaknai hidupnya beda-beda. Jadi ya kalau tidak mau jelek, ya foto sendiri, ya kan? Nah, jadi jangan sirik atau jangan iri pada kehidupan orang lain, karena bisa jadi kehidupan kita juga dirindukan oleh orang lain. Ya kan, seperti cerita orang yang mendambakan punya sepatu. Ya, ada orang duduk di taman, sepatunya bagus, sementara anak laki-laki yang lewat ini sepatunya udah bolong-bolong. Dia berharap saya mau jadi seperti dia. Saat itu dikabulkan doanya. Ternyata dia punya sepatu bagus, tapi dia nggak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Ternyata anak yang dia impikan punya sepatu bagus itu duduk di kursi roda, ya kan? Jadi ya sudahlah. Ya, setiap orang itu kalau kita lihat pasti kehidupannya lebih bagus dari kita. Nah, tidak akan pernah selesai itu. Makanya belajar jadi orang yang pandai bersyukur, karena bisa jadi hidup kita adalah impian orang lain. Luar super sekali ya. Maka pesannya adalah kata luarnya. Iya. Luar biasa dan super sekali. Luar biasa dan super. Pesannya adalah jadilah kuda yang pesannya adalah ganti nama kuda Anda dari Mali jadi Tangguh.
Iya. Dan pesannya adalah jangan lupa untuk menggunakan sepatu yang bagus. Iya. Jadi Masuk. kalau ini ada duta kuda yang Iya, Duta sepatu. Iya, jadi kita akan membahas masalah perkudaan dan masalah persepatuan. Tapi apa hubungannya kuda sama sepatu? Baik-baik Kuda saja. pakai sepatu. Tapi sepatu tidak pakai kuda. Ya, bahas aja terus. Iya, sepatu bisa berbentuk kuda, tetapi sepatu tidak. Kuda tidak Jadi bisa kuda. berbentuk sepatu. Iya. Artinya kita hidup itu harus bisa selalu bersyukur, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya. Karena setiap orang punya story yang berbeda-beda. Iya. Dan Betul. juga setiap orang Setiap kuda punya tugasnya masing-masing. Iya, setiap orang bisa menjadi kuda. sekali tentang kuda. Iya, iya. Dan setiap orang itu menurutku bisa punya jalan masing-masing. Mungkin kalau misalnya dia belum sampai di titik yang mungkin kayak cerita sekretaris tadi, dia belum bisa punya di titik yang dimana, oh kalau misalnya bosnya dia udah mau Pensiun. Iya. kayak gitu ya dia probably bisa aja pindah ke Yes. company lain dan mencoba peluang baru, atau mungkin dia mau berhenti dan tiba-tiba berjualan risol, tahu iya. dia jauh lebih bisa kaya dari situ. Bahkan jangan lupa, dia bisa pelihara kuda, jualan kuda. Iya. Bisa. Jadi Ya, jangan ya. pernah melihat segala sesuatu itu hanya saat itu saja. Harus bisa punya rasa bersyukur ya tentunya ya. Dan oke, kita masuk ke kuis yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya akan diawali oleh Bapak Dodi. Oke. Kira-kira. Nah, jadi kalau menurut saya, belum. Iya. Nah, Kuda mana yang akan memenangkan perlombaan? kuda yang lari kencang. kita ngomong tentang prasangka baik. Sekarang kita tulis. Bagaimana untuk menjaga prasangka buruk setiap masukan dari seseorang? Menurut saya, prasangka buruk tidak usah didengar. Prasangka buruk jangan dijaga. Prasangka buruk jangan dipelihara. Karena bisa jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu kan belum tentu sesuai kenyataannya. Tapi akan bisa menjadi nyata kalau kita pupuk dalam pikiran. Contoh. Oh, yes, manifesting ya? Ya, contoh. Punya duit, ya, cuma mau menghindar untuk memberi kepada orang. Ya kan? Apa yang terjadi? Karena dia selalu bilang, nggak punya duit, dado hepeng, ya kan? Nggak punya duit sekarang. Lama-lama miskin betul dia. Ya, karena itu yang dia yakini. Ya lebih baik, kan segala hal bisa terjadi kan? Lebih baik meski kita belum punya uang sekarang, kita berpikir besar. Ya kan? Nanti kalau gua punya 5 miliar, gua beli itu. Ya kan? Ya, sekarang sih saya belum ada, tapi kita harus memupuk pikiran besar. Kan tidak selamanya orang miskin. Ya kan? Tetapi yang paling sulit diubah adalah orang yang punya mental miskin. Orang miskin bisa berubah jadi kaya. Yang sulit berubah jadi kaya adalah orang yang punya mental miskin. Jadi menurut saya hal-hal negatif jangan dipelihara. Kalau ada orang lain yang memancarkan energi negatif, menjauh dari orang itu. Ya, jangan lingkungi apa? Keliling apa? Gara-gara kuda tadi. Jangan kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang racun. Ya, sekeliling apa sih maksudnya itu sekeliling? Mengelilingi, bukan. Kelilingi orang hidup kita dengan orang-orang yang positif. Iya. Gara-gara kuda tadi sampai belepotan ngomongnya. Jadi masuk banget ya, sangat relevan dengan yang terjadi sekarang, kayak law of attraction, Iya, manifesting, harus bisa manifesting hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Kalau misalnya ada prasangka-prasangka buruk atau omongan-omongan jelek yang menjatuhkan, itu jangan dimasukin ke hati, apalagi dipikirin. Iya, masukinnya jangan ke hati, masukin ke tempat sampah. Kenapa harus ke tempat sampah? Karena di sekeliling kita banyak tempat sampah berjalan. Coba di jalanan, kita lagi nyetir baik-baik, tiba-tiba disalip sama orang, dia yang mau nyenggol kita, dia yang marah-marah. Sikap kita bagaimana? Kalau kita ikut marah, kita sama kayak dia. Kita sampah. Iya. Kenapa? Karena dia itu kan sebenarnya tempat sampah yang keliling kemana-mana. Segala masalah dia bawa kan. Dia mau limpahkan sampahnya ke orang lain. Jangan. Ya, kita akan jadi tempat sampah kalau kita membuka diri. Sama seperti dia. Terus respon kita gimana? Ya udah, kalau saya sih cuek aja. Atau ya gedein suara musik. Ya, atau ya kasih senyum aja. Ya kan? Kan ada keinginan kita untuk melawan ketidakadilan kan? Tapi buat apa sih menghabiskan waktu pada hal-hal yang sampah tadi? Itu menurut saya. Menarik sekali tentunya ya. Kalau yang menarik itu berarti tangan. Nah, Tapi menarik itu juga sebuah seni kan? Seni menarik. Menari. Oh iya, menarik. Iya.
lanjutin nggak nih? Iya, kan kamu hostnya kan. Iya. Tadi mau masuk kayak gitu, mau masuk lagi ke Nggak perlu. Plesetan. Karena saya mempunyai pemikiran bahwa sudah saatnya Anda melakukan closing. Ya, sahabat Eljon, tentunya menarik sekali ya pembahasan yang tadi mengenai kekuranganmu adalah kelebihanku. Poin yang bisa diambil adalah jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang tentunya punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, tapi yang paling penting adalah menjaga sikap positif dan juga senantiasa selalu bersyukur. Nah, sahabat Eljon, kepengen tahu akan seperti apa sih obrolan kita berikutnya? Tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!